Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang penggunaan JSON pada React.js dan Vue. Sebelum kita masuk ke dalam folder pengerjaan yang saya kerjakan, saya akan menjelaskan secara umum apa itu JSON. Jadi, JSON itu adalah tempat menyimpan data atau bertukar data yang nanti akan digunakan atau dipanggil dalam penggunaan websitenya. Yang dimana data-data tersebut disimpan dulu menggunakan atribut-atribut yang telah disediakan oleh JSON-nya, menggunakan beberapa ID. Contohnya di sini saya menggunakan dua JSON, yaitu ada framework JSON dan product JSON. Nah, di sini framework JSON itu saya isikan atributnya berisi ID, nama, description, dan details. Nah, details ini terdiri dari cabangnya lagi, ada developer, publisher-nya, dan official website-nya. Nah, untuk JSON sendiri, atributnya itu bisa merupakan hashtag dan bisa juga merupakan umum ini langsung induknya. Nah, nanti dipanggil pada penggunaan di JSX-nya, yang dimana nanti digunakan di import dulu, import datanya dari framework.json, kemudian kita melakukan pemanggilan menggunakan item.details.release. Kenapa item? Karena pada pada indeks yang kita tetapkan dalam filter frameworknya itu adalah namanya indeks variabelnya. Nah, sehingga pada saat kita jalankan itu di terminal, kita masuk ke dalam CMD dulu. Nah, kemudian kita npm run dev. Oh iya, karena ini masih kita tutup untuk penggunaan tampilan datanya. Nah, karena sini saya membuat dua, yaitu ada product JSON sama framework list servernya. Nah, saya akan menampilkan terlebih dahulu tentang yang framework di pertemuan 4. Nah, ini masih awalnya masih putih. Kemudian saya buka yang bagian framework server. Kemudian dia akan menampilkan semua data-data yang telah disediakan pada JSON yang framework. Yaitu di sini ada beberapa data, ada React, ada 10 data. Dan kita bisa menggunakan pemanggilan tag berdasarkan tagnya. Oke, kita panggil tag yang akan muncul ada Gatsby, kita panggil UI, ada React, dan lain sebagainya. Nah, uh, untuk yang kedua itu adalah product design. Yang dimana di sini saya tutup dulu framework listnya, kemudian kita panggil product list. Nah, sehingga yang product list itu berisi juga dengan title, deskripsi kategori, harga, diskonnya, rating, stok, dan tag dan brand. Kemudian pada saat dipanggil, inilah hasil dari data-data JSON-nya produk yang bisa kita panggil berdasarkan teknologi. Karena sini cuma tagnya cuma satu, maka kita bisa panggil cuma teknologi doang. Nah, untuk yang kedua itu materi tentang responsif, yaitu penggunaan pada saat di ukuran yang berbeda yang digunakan. Nah, di sini bisa menggunakan bootstrap sama tailwind. Nah, untuk bootstrap kita bisa gunakan untuk tailwind kita menggunakan seperti pertemuan kemarin, yaitu menggunakan import tailwind. Kalau menggunakan bootstrap kita harus install bootstrapnya terlebih dahulu, yaitu npm install bootstrap. Baru kita gunakan di dalam JSF-nya. Nah, di mana penggunaan dari responsifnya itu kita gunakan di bagian class name-nya, div-nya. Nah, seperti ini. Untuk SM itu adalah small, yaitu kita tentukan di sini dia akan jika layar yang ditampilkan itu adalah kecil, maka kolom yang dibuat per barisnya itu adalah satu-satu per baris. Nah, kalau misalnya medium, kolomnya itu dua. Kalau misalnya large, kalau kolomnya itu tiga. Kalau misalnya very large, kolomnya itu empat. Very large lagi, kolomnya itu lima. Dan diberi jarak sebanyak 1 cm. Nah, di mana saat kita melakukan Ctrl C, nah kita menggunakan inspect,
Dimana misalnya kita buat dia sebesar ini, maka hanya menampilkan 2, yaitu seperti medium. Kita misalnya mobile, yang tertampil hanya 1 per baris-barisnya. Nah, kemudian kalau misalnya agak large, itu ada menampilkan 3 per masing-masing kolom. Nah, lebih large lagi menampilkan 4. Large lagi menampilkan lebih besar. Nah, ini yang merupakan penggunaan responsif. Nah, kemudian untuk pemberian jarak gap itu dilihat pada tampilan ininya, yaitu antara card 1 dengan card kedua. Itu merupakan jarak yang diberikan pada gap yang 1 cm tadi. Nah, kemudian untuk setelah saya menjalankan demo ini, saya akan menjalankan selanjutnya adalah untuk tugas project, yaitu di mana saya akan membuat tentang fasilitas-fasilitas hotel dari project saya itu, yaitu hotel. Itu saya akan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas hotel, di mana data JSON yang saya ambil yaitu ada beberapa. Yang pertama ID, nama fasilitas, deskripsinya, ketersediaan dari fasilitas tersebut, harganya, gambar, dan detailnya. Nah, detail ini terdapat dari nested, ada teks sama rating. Nah, dari data-data ini, saya akan panggil di dalam datasetnya fasilitas hotel, yang dimana diimport dari fasilitas data ke fasilitas JSON. Nah, untuk cons-nya, saya menggunakan filter sama set filter, yaitu menggunakan dari tag-nya, dari ketersediaannya, sama dari namanya, nama fasilitasnya. Dari 3 yang saya filter. Kemudian akan mengkonsistenkan dari semua teksnya, mengambil dari memo yang ada, dari yang JSON-nya, kemudian akan memanggil semua fasilitas yang ada tag-nya. Kemudian untuk ketersediaan juga begitu, mengambil data dari yang JSON yang ada, difilter. Kemudian untuk filter facilities, mengambil dari data facilities, dia akan melihat untuk fasilitas namanya yang lower, untuk description namanya yang lower atau yang upper, itu dia akan filter atau dia akan samaratakan pemanggilannya. Nah, untuk itu maka dia mengambil filter dari 3 ini, dari search fasilitasnya, dari tag fasilitasnya, sama ketersediaan fasilitas. Nah, kemudian isi dari div class-nya, yaitu saya menggunakan untuk pertama itu ada untuk penginputan search nama filter fasilitas, yaitu dengan menggunakan border dari ini untuk penggunaan search-nya. Kemudian ada yang kedua itu filter dari by text, menggunakan data-data dari select tag. Kemudian ada availability berdasarkan dari filter availability. Nah, kemudian untuk tampilan data yang ada di card itu akan kita panggil menggunakan data-data yang pertama dari name, dari fasilitas name, kemudian dari description, kemudian dari availability-nya, dari harganya dan ratingnya. Nah, kemudian untuk tag-nya akan dibuat menggunakan div class-nya yang BG Blue yang 200. Nah, kemudian dipanggil pada main JSX. Nah, kita menggunakan dari CSS-nya Tailwind, maka kita import dulu Tailwind-nya. Nah, juga saya membuatkan judul dari halaman home-nya, yaitu home fasilitasnya, membuatkan judul untuk bagian tampilannya. Nah, sehingga pada saat dipanggil di main, kita panggil dulu import fasilitas hotel sama import ucapan. Sehingga kita jalankan di terminal, kita buka cmd, kita jalankan npm dev. Nah, kita buka pada bagian karena di sini kita pertemuan 4 ya, pertemuan 4. Kita panggil sini pertemuan 4. Nah, ini
adalah data-data yang dia panggil pada JSON yang telah disediakan. Tuh, seperti yang pertama itu ada data-data swimming pool, spa, fitness center, restoran, persis seperti data yang disediakan pada JSON-nya. Swimming pool, spa, fitness, sampai 20 data selanjutnya. Nah, itu dia tampilkan berdasarkan kita panggil yang di JSX, yaitu ada judul, ada image yang paling atas, kemudian ada deskripsi, ada harga, ada rating, dan ada teksnya. Nah, kemudian ada 3 filter yang kita sediakan di sini. Filter berdasarkan fasilitas, contoh di sini kita panggil swimming pool. Nah, makanya tampil hanya satu. Nah, atau berdasarkan teks, masih indoor, ada satu, atau misalnya facial, ada satu. Kemudian ada berdasarkan jam, ada jam 10 atau jam 24 jam, itu ada menampilkan 4 data. Kemudian bisa kita kombinasikan ketiga-tiga filternya, swimming pool atau outdoor, temperature control, indoor, yang lain. Nah, maka jika tidak ada ketiga-tiganya yang benar atau yang ada fasilitasnya, maka dia akan menampilkan data kosong seperti ini saja. Nah, itulah untuk penjelasan tentang project yang saya gunakan, yaitu project hotel. Di sini saya akan bahas tentang fasilitas hotel menggunakan data-data JSON. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.